Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Aduh, ini pasti ulah iblis." Setiap masalah dianggap sebagai serangan dari kuasa gelap. Tapi, apa iya semua masalah hidup kita itu langsung ulah iblis? Atau mungkin ada hal lain yang perlu kita renungkan? Ketakutan pada hal-hal yang tidak terlihat itu memang wajar. Tapi jika berlebihan, bisa-bisa hidup kita malah jadi kacau. Di video ini, kita akan membahas tentang ketakutan berlebihan pada iblis dan bagaimana itu memengaruhi hidup kita. Kita akan kupas bagaimana ketakutan seperti ini seringkali muncul, apa dampaknya, dan lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa hidup dalam kemenangan tanpa harus terus-terusan merasa dibayangi oleh kuasa gelap. Santai ya, bahasannya nggak berat kok, tapi dijamin bikin kalian berpikir ulang. Ketakutan terhadap iblis itu nyata bagi sebagian orang. Nggak salah juga sih, karena siapa sih yang mau kena serangan kuasa gelap? Tapi, masalahnya adalah ketika ketakutan itu jadi berlebihan. Misalnya, sakit sedikit bilang, ini serangan rohani. Bisnis rugi, langsung bilang, iblis lagi ganggu. Stop dulu yuk. Kalau semua disalahkan ke iblis, kapan kita introspeksi? Bisa jadi kita cuma kurang jaga kesehatan. Atau bisnis kita rugi karena nggak memperhitungkan risiko. Nah, disinilah letak salah pahamnya. Ketika kita terlalu sibuk menyalahkan kuasa gelap, kita jadi lupa untuk bertanya kepada diri sendiri. Apa yang sebenarnya bisa saya perbaiki? Apa yang bisa saya lakukan lebih baik? Masalahnya, pola pikir seperti ini nggak cuma bikin kita lupa tanggung jawab, tapi juga bikin kita merasa lemah. Kita jadi seolah nggak punya kendali apa-apa atas hidup kita. Padahal itu nggak benar loh. Nah, kalau teman-teman pernah berpikir demikian, atau memiliki teman yang sering mengatakannya, boleh berbagi cerita ya di kolom komentar. Sekali lagi, kita harus menyadari dan memahami bahwa banyak masalah dalam hidup ini terjadi karena pilihan kita sendiri. Amsal 19 ayat 3 mengatakan, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Karena kebodohan pilihan kita, kemudian kita mulai menyalahkan Tuhan. Banyak juga masalah terjadi disebabkan karena dunia yang telah jatuh dalam dosa, seperti yang digambarkan di dalam Roma 8 ayat 20-22. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Iblis memang bekerja di dalam dunia ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis,
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Tetapi Dia tidak maha kuasa atau omnipoten, atau maha hadir, atau omnipresent seperti Allah. Sekarang, kita lihat dari sisi iman dan logika. Dalam tradisi iman Kristen, ada namanya kemenangan Kristus atas kuasa gelap. Contohnya, di kitab Kolose 2 ayat 15, disebutkan kalau Yesus sudah melucuti kekuatan penguasa kegelapan di salib. Artinya apa? Kuasa jahat itu sudah kalah. Tapi, kenapa kita malah takut berlebihan? Sebaliknya, masalah itu bukan karena iblis, tapi karena ulah kita sendiri. Ambil contoh yuk, pola hidup yang gak sehat. Kita makan junk food terus-terusan, gak pernah olahraga, sakit jantung. Itu bukan serangan rohani. Itu pola hidup yang buruk. Atau kita nggak belajar dengan serius, tapi gagal ujian. Itu bukan gangguan setan. Itu ya kurang usaha. Bahkan dalam hal relasi, seringkali konflik yang terjadi bukan karena ada gangguan iblis, tapi karena kurangnya komunikasi atau emosi kita yang nggak terkendali. Iman yang sehat mengajarkan kita untuk tidak memberikan kuasa lebih kepada sesuatu yang sebenarnya tidak punya kuasa atas kita. Iblis memang ada, tapi fokus kita bukan pada dia, melainkan pada solusi dan bagaimana kita bisa bertindak lebih bijaksana dalam menjalani hidup ini. Ketakutan yang berlebihan itu punya dampak besar loh. Pertama, hidup kita jadi penuh paranoia. Bayangin, setiap hal kecil yang terjadi selalu dikaitkan sama serangan tanpa berpikir lebih dalam. Kepala pusing sedikit, langsung mikir, aduh, ini pasti gangguan. Padahal mungkin cuma kurang tidur. Kedua, kita jadi lupa tanggung jawab kita. Ketika kita terlalu sibuk menyalahkan kuasa gelap, kita nggak fokus memperbaiki apa yang ada dalam kendali kita. Misalnya, dalam hal pekerjaan. Kalau hasil kerja kita kurang bagus, coba pikirkan lagi. Apa saya sudah bekerja sebaik mungkin? Jangan buru-buru menyalahkan gangguan. Dan ketiga, fokus kita malah lebih fokus ke musuh daripada ke solusi. Ini masalah besar, karena hidup kita jadi nggak produktif. Bayangin kalau kamu lagi jalan di lorong gelap, terus kamu lihat bayangan besar di tembok. Takut kan? Padahal setelah dicek, ternyata cuma bayangan kucing. Sama kayak gitu, ketakutan berlebihan bikin kita besar-besarin sesuatu yang sebenarnya kecil. Terus apa dong solusinya? Gampang. Pertama, yuk belajar hidup bertanggung jawab. Kalau ada masalah, coba tanya diri sendiri dulu. Apa ini hasil keputusan saya sendiri? Jangan buru-buru menyalahkan hal-hal di luar kendali kita. Seringkali, solusi itu ada di depan mata. Tapi kita nggak melihatnya karena sibuk menyalahkan sesuatu yang lain. Kedua, bangun keyakinan yang sehat. Kalau kalian punya iman, ingat, yang ada di dalam kamu lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Ini bukan cuma soal menghafal ayat, tapi benar-benar meyakini
bahwa kita punya kekuatan yang lebih besar dalam diri kita, yaitu kekuatan iman, pengharapan, dan kasih. Kita nggak perlu takut karena yang benar-benar punya kuasa adalah Sang Pencipta, Bapa kita. Keyakinan seperti ini membantu kita fokus pada hal-hal yang membangun, bukan meruntuhkan. Solusi ketiga, berhenti hidup dalam ketakutan. Ketakutan yang berlebihan itu nggak membawa kita kemana-mana. Jangan habiskan energi untuk takut, tapi gunakan untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Misalnya, kalau kamu merasa ada tantangan besar di depan, coba fokus pada langkah kecil yang bisa diambil sekarang. Nggak perlu khawatir soal hasil akhir. Cukup lakukan yang terbaik. Jadi, teman-teman, hidup itu pilihan. Mau hidup dalam ketakutan yang gak perlu, atau mau fokus memperbaiki diri. Ingat, gak semua masalah itu serangan iblis. Banyak di antaranya adalah hasil keputusan kita sendiri. Jangan kasih kuasa lebih ke hal-hal yang sebenarnya gak punya kuasa atas hidupmu. Yuk, kita mulai hidup dengan bijaksana, tanpa ketakutan yang berlebihan. Karena hidup kita bukan cuma tentang melawan yang gelap, tapi juga tentang menyinari dunia dengan terang yang ada dalam diri kita. Kita adalah cerminan dari apa yang kita percaya. Dan kalau kita percaya pada hal-hal yang baik, hidup kita pun akan jadi lebih baik. Kalau kalian setuju atau punya pendapat, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini juga ke teman-teman kalian yang lain yang mungkin perlu mendengar pesan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.